Hidup adalah anugerah dari Allah. Jangan ada lagi tindakan pembunuhan. Mari kita ciptakan budaya tanpa kekerasan di Papua. Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, dengan ini menanggapi kasus pelanggaran HAM yang sudah dan sedang terjadi di atas tanah Papua, khususnya penembakan seorang pendeta dan 2 orang katekis Katolik Keuskupan Timika. Maka kami Konfrater Keuskupan Manokwari Sorong dalam berlandaskan semangat Cor Unum et Animauna Indeum berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi di atas tanah kami, tanah Papua. Dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2020, kami calon imam Keuskupan Jayapura dengan tegas mengatakan stop pelanggaran HAM di tanah Papua, sebab kami mau hidup damai di tanah kami, tanah Papua. Di malam yang penuh suasana pengharapan Hari Hak Asasi Manusia, Hari HAM, banyak fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini di tanah Papua. Penembakan demi penembakan terus terjadi di atas tanah Papua. Maka kami dari komunitas Biara Oesa Kasih Siakum, kami dengan bantuan Roh Kudus menyerukan agar hentikan segala bentuk penembakan-penembakan yang terjadi di atas tanah Papua. Dan kami minta agar pimpinan pemerintahan dan pimpinan gereja untuk melihat situasi problem-problem kemanusiaan yang terjadi di atas tanah Papua ini, agar orang-orang Papua dan segala yang ada di atas tanah ini hidup dalam damai sesuai dengan gambaran citra Allah, karena mereka adalah juga secitra dengan Allah sama seperti manusia lain. Demikian pernyataan dari kami komunitas Kasih Siakum Waena Buper. Sekian dan terima kasih. Stop penembakan demi penembakan di atas tanah Papua. Stop kekerasan dan militerisme di tanah Papua. Stop pelanggaran HAM di atas tanah Papua. Stop militerisme di tanah Papua. Stop penembakan orang asli Papua di atas tanah Papua. Di manakah hati nuranimu, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo? Tuntaskan semua kasus pelanggaran HAM di atas tanah Papua. Stop penembakan demi penembakan di atas tanah Papua. Pernyataan sikap mahasiswa STT Pater Timur dan SKCKP Fransiskan Papua dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2020. Kami mengakui telah terjadi pelanggaran HAM di Intan Jaya sejak Desember 2019 hingga September 2020. Dalam catatan DPRD Intan Jaya setidaknya terdapat 21 kasus. Beberapa kasus diantaranya adalah 1. Penembakan terhadap Pendeta Yeremias Nambani pada tanggal 19 September 2020. 2. Penembakan terhadap seorang katekis Gereja Katolik Rufinus III
Sigau pada 26 Oktober 2020. Di sisi lain, diduga terdapat sebuah skenario pengkondisian wilayah Intan Jaya menjadi daerah konflik untuk menjustifikasi kehadiran pasukan organik dan non-organik di Intan Jaya yang berdampak pada kepanikan masyarakat, takut dan terus mengungsi. Di satu sisi, apa yang terjadi di Intan Jaya merupakan upaya pengkondisian untuk masuknya perusahaan pertambangan di Intan Jaya. Dalam berbagai kasus, kami melihat orang Papua distigma sebagai pengikut OPM, separatis, KKB, KKSB, sehingga masyarakat sipil, tokoh agama, petugas gereja, anak-anak di bawah umur, anak-anak sekolah selalu menjadi korban dari stigma tersebut. Oleh karena itu, pada momen Hari Hak Asasi Manusia Sedunia kali ini kami menyampaikan kepada atau sekaligus mendorong kepada 5 uskup seregio Papua untuk menyuarakan kasus pelanggaran HAM di tanah Papua. Yang kedua, mendorong kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua dengan cara damai, bukan dengan cara mengirim militer di tanah Papua. Sekian pernyataan pers dari kami atas nama mahasiswa STT Fajar Timur dan juga SKPKC Fransiskan Papua. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wah, 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 wah.